Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Jangan katakan itu, Ziting segera menghentikan kakaknya. Berbeda dengan yang lain, dia tahu bahwa Li Qiye sebenarnya bukanlah manusia yang cacat. Pria itu adalah seorang master yang tak terduga. Memprovokasi dia bisa menimbulkan bahaya besar bagi sekte mereka. Jia Hui melambai pada sesama anggota sekte sebelum memulai perjalanan dengan Li Qiye di punggungnya. Sisanya menyusul sebentar. Meskipun gunung itu tampak berada di depan mereka dan dia akan sampai di sana dalam waktu singkat, masih ada jarak yang tersisa. Jalur pertama ini tidak sulit sama sekali karena dia masih seorang ahli yang telah berlatih selama beberapa tahun. Menggendong seseorang bukanlah masalah meskipun dia bukan ahlinya. Butuh waktu lama sebelum mereka sampai di kaki gunung. Dia mendongak dan akhirnya merasakan besarnya. Itu menjulang tinggi di langit dengan awan mengambang bahkan sebelum punggung bukit di tengah jalan. Tampaknya itu adalah pusat alam semesta di atas sana. Jalan berkelok-kelok yang terbuat dari bebatuan ada dari dasar dan langsung menuju puncak. Jalan itu sempit dan sangat curam, hanya diperuntukkan bagi satu orang pada satu waktu. Ziting membantu Jia Hui memeriksa semuanya untuk terakhir kalinya. Mereka lalu mengencangkan tali Li Qiye. Pergilah sekarang, aku akan menunggumu di sini. Ziting mengangguk setelah mengkonfirmasi. Jia Hui mengangguk dan memegang tangan Ziting sebelum pergantian tangan lagi. Ziting terus memperhatikan duo aneh itu perlahan-lahan bergerak ke atas. Dia tidak membungkuk ke muka sampai mereka menghilang dari pandangannya. Pada awalnya, Jia Hui relatif cepat tetapi kecepatan ini tidak bertahan lama. Setelah beberapa saat, dia merasakan hal yang sama seperti manusia fana, berjuang dan menyadari berat badan Li Qiye. Kekuatannya tidak lagi berfungsi sehingga membawa seorang pria memerlukan banyak usaha. Bayangkan saja, seorang gadis biasa membawa seorang pria dewasa melewati sebuah jalan yang curam. Ini cukup sulit tetapi dia tetap bertahan. Dia semakin kesulitan bernapas saat dia naik. Sayangnya, dia tidak mau menyerah. Ketika dia kehabisan nafas, dia akan istirahat sejenak sebelum mencoba lagi. Proses ini menjadi semakin sulit. Kakinya seperti diikat dengan beban besi. Ini bahkan sebelum mempertimbangkan Li Qiye. Setiap 3 langkah membuatnya terengah-engah, hampir tercekik. Beberapa saat kemudian, hanya 1 langkah yang mengambil semua yang dimilikinya. Dia basah kuyup oleh keringat, hampir pingsan karena dehidrasi. Dia berhenti untuk mengonsumsi beberapa pil pemulihan agar bisa melewati pendakian yang menyiksa ini. Segera setelah itu, dia merasa seperti sedang membawa gunung. Punggungnya ditekuk. Terlebih lagi, sepertinya ada nyala api yang membakar dada. Panas ini akan menyebar dan mendidihkan darahnya, sungguh perasaan yang mengerikan. Izin tersebut juga tidak membuatnya lebih mudah. Kecuramannya mengharuskan dia mendaki sambil mendinginkan badan ke depan. Hanya 1 langkah yang salah dan dia bisa jatuh ke dalam kematian yang parah. Beberapa hari telah berlalu dan dia tidak melangkah terlalu jauh. Dia mendongak dan melihat puncaknya masih belum bisa dijangkau tanpa akhir yang terlihat. Siapapun akan merasakan keinginan untuk menyerah dalam situasi seperti ini. Pikirannya mulai bimbang setelah setiap langkah yang menyakitkan. Seluruh tulangnya retak, hampir roboh. Dia menaruh gigi dan tidak mau menyerah meskipun pikiran dan tubuhnya menyuruhnya melakukannya. Hanya satu pikiran yang membuatnya terus maju. Menyuruhnya untuk tidak mendengarkan alasan apapun untuk menyerah. Dia mulai kehilangan perasaan seiring berjalannya waktu. Meski beban di punggungnya semakin bertambah, dia tidak lagi merasa takut. Setiap langkah adalah tujuan kecilnya sekarang. Fokus utama ini menempatkannya dalam kondisi zen. Beban yang membebani dirinya dan perjalanan yang berkelok-kelok tidak lagi ada dalam pikirannya. Satu-satunya hal saat ini adalah targetnya, dipilih demi memilih. Setiap upaya yang berhasil membuatnya merasakan peningkatan. Rasa sakit dan penolakannya dijanjikan angsur meningkat tetapi dia telah membuang perasaan ini. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Li Qiye sedang menanggung beban yang berat baginya. Dia sendiri tidak dapat mencapai titik ini. Penindasan pada tingkat ini akan langsung membuatnya menjadi kabut berdarah. Hanya sedikit tekanan yang berhasil menembus Li Qiye dan mendarat di atasnya.
Ini tidak cukup untuk menghancurkannya sampai mati, hanya sempurna untuk saya potensi terpendamnya. Li Qiye mengendalikan besarnya tekanan yang terjadi hingga ke detail terbaik. Itu bukan apa-apa bagi Li Qiye tetapi Jia Hui masih kesulitan melakukannya. Penyusunan ini sepertinya berlangsung selamanya. Namun, selama dia tetap menyerah, tekanan tersebut dapat memaksakan potensi sebenarnya dan memberikan keuntungan seumur hidup, seperti melepaskan cangkang dan tulang fana seseorang untuk sesuatu yang jauh lebih unggul. Zen menghilangkan emosi dan perasaan keadaan fisik. Kelaparan diatasi dengan ransum dan pil pemulihan. Rasa haus terpuaskan dengan adanya mata air di sepanjang perjalanan. Rasa lelah pun hilang setelah istirahat dengan bersandar di tebing. Perjalanan ini tidak berakhir selama dia masih memiliki sedikit kekuatan fisik dan kesadaran yang tersisa. Sepanjang jalan, dia tidak menyadari tekanan yang perlahan tumbuh dan menstimulasi potensinya sama sekali. Sebagian besarnya tidak meningkat tetapi tubuhnya berubah. Tekanan itu menghaluskan tulang dan dagingnya selain memoles jantung daunnya. Matahari terbit dan terbenam berulang kali. Dia tidak tahu sudah berapa hari dia berada di sini. Secara keseluruhan, satu-satunya keyakinannya adalah mencapai satu tujuan kecil dalam bentuk yang kira-kira diinginkan. Matahari berputar dan musim berganti. Guo Jiahui terus membawa Li Qiye puncak gunung ilahi, terpilih demi terpilih. Dia mengeluarkan begitu banyak keringat dan usaha tetapi dibayar kembali dengan kedewasaan, sebuah transformasi yang mirip dengan kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Dia bahkan tidak menyadari siklus matahari dan bulan. Yang ada hanya keyakinan kuat di pikiran, mencapai puncak. Pola pikirnya ini semakin kuat saat dia mendaki. Dia mengalami siang dan malam, angin kencang yang hampir melemparkannya, lapisan salju dan es yang berbahaya hampir membekukannya, atau terik matahari di atas hampir membakarnya. Penyajian di sini melebihi imajinasinya. Sayangnya, mereka hanya mempercepat pertumbuhannya. Suatu hari, dia tiba-tiba duduk dan keadaan pikirannya kembali normal, membuatnya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia sebenarnya sedang berdiri di punggung gunung sekarang. Rupanya seperti dunia yang mandiri. Sektenya tidak ditemukan, gunung-gunung dan sungai-sungai di sana juga lenyap. Area ini tampak seperti ruang tanpa batas dengan benda langit yang melayang tepat di atasnya. Dia bisa meraih dan menyentuhnya. Dia melihat dirinya tidak berarti jika dibandingkan, hampir seperti setitik debu. Puncaknya masih terlihat, tersembunyi di area terdalam dan tertinggi di angkasa ini. Meteor yang melintas membuat pemandangan itu indah lukisan. Ada beberapa kapal perang planet yang melayang jauh darinya. Hanya satu saja yang bisa menghancurkan keseluruhan sistem. Entah sudah berapa lama kapal-kapal ini ditinggalkan. Ada karat dan kerusakan di seluruh bagiannya. Sepertinya mereka telah meninggalkan medan perang dan berlabuh di sini. Jia Hui tercengang dengan pemandangan yang luar biasa ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu setingkat ini. Jika bukan karena kenaikan ini, dia tidak akan pernah bisa menyaksikannya. Dia menyadari bahwa perjuangan sebelumnya sangat berharga hanya dengan melihat ini dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya sama sekali. Dia akhirnya melirik ke arah Li Qiye dan mendapati dia masih tertidur. Dia hampir mati beberapa kali atau terjatuh dari celah tersebut tetapi Li Qiye tidak bereaksi sama sekali, sepertinya tidak peduli. Dia punya alasan untuk melakukan hal itu. Jika dia tidak bisa mengatasi ujian kecil ini, maka dia tidak akan memenuhi persyaratan untuk berdiri di puncak di masa depan dan memikul tanggung jawab yang besar. Itu sebabnya dia sengaja membiarkannya merangsang potensinya. Gadis itu tidak bisa dibandingkan dengan orang jenius lainnya. Jika dia ingin melampaui mereka, dia harus bekerja lebih keras dan membayar harga yang lebih besar. Kegagalan di sini berarti dia tidak layak menerima perawatannya. Jia Hui berhenti melihat sekeliling dan membawa Li Qiye ke depan lagi. Dia jauh lebih berani, pantang menyerah, dan tegas saat ini. Tubuh, pikiran, dan hati daunnya semuanya berevolusi dari ujian ini. Di bawah ruang ini, seorang gadis sedang menggendong seorang pria dewasa melintasi jalan yang berkelok-kelok dan sempit. Bayangannya tampak cukup panjang dan sepi di bawah cahaya bintang. Orang-orang secara otomatis akan memikirkan satu pepatah tertentu untuk menggambarkan hal ini, jalan menuju Dao itu sepi. Musim tak henti-hentinya bersepeda di bawah kaki gunung. Zhao Ziting dengan sabar menunggu keduanya dan bahkan membangun gubuk kayu di sini. Awalnya, dia merasa cemas dan tidak sabar.
Seiring berjalannya waktu, hati daunnya menjadi tenang. Dia terus berada sambil menunggu. Jenis pelatihan menyendiri ini membuatnya cukup mendalam dan sangat bermanfaat baginya, tidak ada yang mengganggunya, membuatnya memiliki konsentrasi super. Kenaikannya melonjak seperti angin, sama dengan kekuatan yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, murid-murid Mount Sword telah melupakan Jia Hui. Semua orang berasumsi bahwa dia telah meninggal di sana. Gadis malang, hanya sesekali yang melontarkan gunung dan memarahinya dengan penyesalan. Dia tidak bisa mengambil mayatnya meskipun dia menginginkannya karena gunung itu hanya akan mengubahnya menjadi darah. Setelah pergantian hari yang tak terhitung banyaknya, Jia Hui akhirnya membawa Li Qiye ke puncak gunung. Dia masih dalam kondisi zen. Butuh beberapa saat sebelum akalnya kembali. Dia melihat sekelilingnya dan akhirnya menyadari bahwa dia sedang berdiri di puncak. Kami di sini, bangsawan muda, kami di sini. Dia dengan penuh semangat memberitahu Li Qiye tetapi dia tidak bereaksi dan berbagi momen kegembiraan ini bersamanya. Dia tentu saja merasa senang tetapi tidak terlalu tergila-gila dengan hal itu. Mengapa? Karena ini sudah diperkirakan. Dia pantas mendapatkan ini setelah mengerahkan upaya dan tekadnya. Dia mendapati dirinya berdiri di puncak dunia saat ini. Benda langit dan Grand Dao semuanya ada di bawah kaki. Dia melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa segala sesuatunya kecil jika dibandingkan. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuatnya berpikir bahwa perjalanan sulit sebelumnya tidak sia-sia. Semuanya terasa seperti mimpi yang sangat realistis. Pada awalnya, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Sekarang, setelah ujian, dia berdiri di puncak. Dia ingin berteriak dan merayakannya tetapi dia menahan diri untuk melakukannya. Dia menatap ruang tanpa batas dan akhirnya menjadi tenang. Dia berpikir bahwa dia telah dewasa, bukan lagi gadis pemalu dan kerdil seperti sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke depan. Ada sebuah gua di depan, gelap gulata tanpa cahaya. Gua setan abadi. Dia tahu bertahan apa itu. Semua orang di Sekte Mount Sword, tidak. Seluruh sistem mengetahui gua ini, area tempat nenek moyang mereka mencari Dao dan tempat dia bereinkarnasi setelah satu siklus. Sebelumnya, Jia Hui menganggap tempat ini sebagai legenda, tempat yang tidak akan pernah bisa dia kunjungi. Saat ini, lokasi legendaris ini terbentang di hadapannya, menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Dia kembali tenang dan perlahan-lahan membawa Li Qiye menuju gua. Meletus. Sebuah kekuatan yang kuat menyambutnya saat dia berhasil mencapai pintu masuk, menyebabkan dia terbang dan jatuh ke tanah. Cahaya tiba-tiba muncul dari gua yang gelap. Penghalang samar ini sepertinya memiliki banyak Grand Dao yang berputar di sekelilingnya. Meskipun mereka lemah, penghalang tersebut tampaknya merupakan hal terberat yang pernah ada, tidak ada yang bisa menembusnya. Jia Hui menyadari ada segel di sini, artinya tidak semua orang punya izin untuk masuk. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkannya. Tak seorang pun di sektenya juga bisa. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari belakangnya, tangan Li Qiye. Dia menyentuh penghalang, menghasilkan riak yang berdenyut. Tangannya memancarkan banyak rune yang akhirnya menyatu dengan penghalang. Meletus. Suara yang mirip dengan ledakan balon muncul dan penghalang itu menghilang. Bangsawan muda, Jia Hui sangat gembira melihatnya bangun karena dia tertidur sepanjang waktu. Li Qiye tidak membuka matanya dan tidak menjawab. Dia menarik telapak tangannya dan kembali ke sebelumnya. Jia Hui sudah terbiasa dengan keadaannya dan membawanya ke dalam gua. Dia tertegun setelah masuk, mengira ini tempat yang salah. Gua iblis abadi yang terkenal tampak seperti gua biasa, tidak ada energi abadi dan cahaya ilahi yang berputar, juga tidak ada izin hukum yang terukir di seluruh dinding. Sebuah gua yang mirip dengan ini dapat ditemukan di mana-mana di Mount Sword. Murid sekte tersebut tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah gua nenek moyang mereka karena penampilannya yang tidak mengesankan. Dia menenangkan diri dan melihat sekeliling hanya untuk melihat seseorang duduk di sudut. Dia menjadi terkejut dan mundur satu langkah. Itu adalah seorang lelaki tua yang duduk dalam posisi merenung. Dia mengenakan jubah lusuh dan tidak memiliki hiasan lain. Dia memiliki perawakan yang kuat, hanya dia yang duduk di sana memberikan perasaan yang kuat seperti gunung yang besar. Jenggotnya menutupi dada, terlihat cukup heroik. Pembukaan matanya seolah mampu mengintimidasi dunia.
Tidak ada aura pada dirinya. Mungkin dia sudah lama meninggal karena semua debu di jubahnya. Jika seseorang tidak cukup perhatian, mereka akan mengira dia hanyalah patung di sudut. Siapa ini? Jia Hui bertanya-tanya. Mungkinkah ini nenek moyang mereka, leluhur abadi? Dia bergidik setelah ini. Namun, dia tahu hal ini mungkin tidak terjadi karena nenek moyang mereka telah menghentikan siklus-siklusnya sejak lama. Orang bijak tua pasti pernah muncul di sini di masa lalu. Oleh karena itu, dia menjadi penasaran dengan lelaki tua yang memilih tempat ini untuk mati. Dia mendekat agar bisa melihat lelaki tua itu dengan lebih jelas. Dia ingin mengetahui apakah dia adalah orang bijak dari Mount Sword dari generasi lama. Ledakan. Lelaki tua itu membuka matanya tanpa peringatan saat dia mendekat. Seluruh gua diterangi olehnya. Dia khususnya ke belakang karena dia mengira dia sudah mati. Matanya tampak seperti dua matahari yang mampu melelehkan segalanya. Pada saat berikutnya, mereka menjadi mendalam dan mampu menampung 9 langit dan 10 bumi sambil memperoleh 3000 dunia. Dia megah tanpa berusaha melakukannya. Meskipun tidak memiliki aura yang kuat, pandangan milik yang tertinggi di atas dan memandang rendah yang lain. Orang-orang tidak mau bersujud. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke matanya. Dia tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya di masa lalu. Hati Dao-nya akan goyah, memaksanya untuk berlutut. Namun, pengalaman sebelumnya telah memoles hati Dao-nya. Setidaknya, dia bisa menatap lurus ke arahnya sekarang. Lelaki tua itu kemudian berdiri, memberikan perasaan luas seolah-olah dia sedang memikul langit yang tinggi. Semua makhluk hidup lainnya harus menunjukkan rasa hormat mereka pada pemandangan ini. Jia Hui mundur beberapa langkah lagi karena dia bisa merasakan kekuatan yang tak terhentikan. Satu yang menunjuk bisa menunjuknya. Dia meliriknya sekilas. Ini lebih dari cukup untuk memahami segala sesuatu tentang dirinya, mulai dari latar belakang, pemikiran, dan latar belakangnya. Namun, ketika dia melihat ke arah Li Qiye, dia perlu lebih memusatkan perhatian dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Aura tertingginya meningkat pesat. Para dewa dan kaisar akan muncul di hadapan kehadirannya. Jia Hui tidak bisa menahan tekanan ini. Kakinya menjadi lemah, hampir jatuh ke tanah. Sebuah tangan menyentuh bahunya dan memberikan sensasi hangat menjalar ke seluruh tubuh. Ini menghilangkan tekanan secara keseluruhan. Bermainlah dengan baik sekarang, jangan menakuti gadis kecil itu. Tentu saja itu adalah Li Qiye. Bangsawan muda, tidak ada hal lain di dunia ini yang memberikan rasa aman selain suaranya. Dia akhirnya bisa bernapas lega sekarang setelah tekanannya hilang. Orang tua itu mencoba melihat ke dalam Li Qiye dengan terbang tinggi. Sayangnya, dia tidak melihat satu petunjuk pun. Pria itu jelas tidak terduga, tidak ada orang lain yang bisa menilai dia sepenuhnya. Bagi seluruh dunia, ia adalah eksistensi yang tak terjangkau. Itu sebabnya dia tahu bahwa Li Qiye adalah makhluk yang menakutkan, bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pria itu berada pada level yang jauh lebih tinggi darinya. Seseorang akan kesulitan menemukan seseorang yang lebih kuat dari orang tua di dunia ini. Namun, pemuda ini jelas berada di atasnya. Bagian terburuknya adalah dia tidak tahu apapun tentang orang ini. Dari mana asalmu, saudara Dao? Dia menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan perhatiannya sebelum membungkuk hormat. Hanya lewat. Li Qiye menjawab dengan tidak antusias. Dia membiarkan Jia Hui menurunkannya dan dia mengangkat tangannya. Berdengung. Ruang tiba-tiba berputar. Adegan satu demi satu muncul saat mereka bergerak di luar angkasa, tidak ada lagi yang merasa gua itu normal. Baik Jia Hui maupun lelaki tua itu merasa bahwa mereka sedang melakukan perjalanan melalui dimensi yang berbeda. Kenyataannya, mereka tidak bergerak sama sekali. Alam spasial lainnya tumpang tindih dengan gua. Benteng yang terbuat dari perunggu muncul di sekitar mereka. Ini adalah segel yang sangat kuat. Mereka yang menyentuh tembok ini akan menjadi abu tidak peduli siapa mereka. Orang tua itu terintimidasi setelah melihat segel ini. Tumpukan spasial yang menghasilkan segel ini pasti berada pada tingkat nenek moyang abadi. Namun, seseorang tidak bisa melakukannya dengan santai. Mereka perlu menambah dan menyempurnakannya beberapa kali. Pada dasarnya, upaya dan sumber daya yang besar sangatlah penting. Bagian yang paling aneh adalah dia merasakan kehadiran familiar di segel ini, memungkinkan dia untuk mengetahui penciptanya, leluhur abadi.
Hal ini mengejutkannya karena dia telah berkumpul di sini untuk mempelajari sistem, misteri dan manfaat hukumnya. Satu sesi berlangsung selama bertahun-tahun tetapi dia tidak pernah menemukan susunan spasial dan segel ini. Jelas sekali, orang yang meninggalkannya dan orang yang terletak di dekatnya, keduanya lebih kuat darinya. Berdengung, Li Qiye melepaskan lebih banyak hukum Dao dari telapak tangan. Mereka menyerupai ulat sutera yang mengeluarkan benang. Setiap hukum memiliki tingkat yang sama dengan Grand Dao tertinggi. Mereka melingkar dan bertransformasi menjadi Dao yang tiada taraf. Mata lelaki tua itu berputar saat dia fokus untuk mendapatkan Grand Dao ini. Sayangnya, tingkat kekuatan tidak dapat menembus hukum ini dalam waktu singkat. Lebih penting lagi, Grand Dao ini tidak hanya tua. Tampaknya ia telah lolos dari 5 elemen dan siklus samsara, artinya ia tidak tunduk pada ikatan dunia abadi pohon. Mungkin itu tidak berasal dari sini. Namun, kehadiran leluhur abadi yang sama juga dapat dideteksi, meski hanya sepersekian detik. Namun, pemuda ini tidak mungkin menjadi leluhur abadi. Tapi lalu, siapa dia sebenarnya? Orang tua itu punya banyak pertanyaan tetapi dia yakin akan satu hal, pemuda itu memiliki ikatan mendalam dengan sistem iblis abadi, mungkin juga dengan nenek moyangnya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membuat aura ini. Kemungkinan yang terakhir mungkin tidak terjadi, namun kemungkinan yang pertama sudah pasti terjadi. Grand Dao mulai berubah menjadi simbol yang langsung tercetak di area ini. Mereka kemudian melebur dan menjadi satu dengan ruang, seolah-olah menggantikan bagian yang tidak lengkap sebelumnya. Memperbaiki, orang bisa mendengar suara terbuka dari rantai. Banyaknya segel di area ini membuat lelaki tua itu terkejut. Hanya nenek moyang abadi yang mampu melakukan hal ini. Bahkan nenek moyang tingkat keabadian akan membutuhkan waktu lama sebelum memecahkan sesuatu pada tingkat ini. Namun, Li Qiye melakukannya dengan mudah seolah-olah dialah yang menciptakannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Dia mulai memandangi pemuda itu lagi, berpikir bahwa mungkin dia memang nenek moyang yang bereinkarnasi. Sayangnya, hal ini tidak terlalu masuk akal karena menurut rumor yang beredar, nenek moyang akan selalu bereinkarnasi di dalam gua ini. Dia telah berada di sini entah sudah berapa lama tetapi nenek moyangnya belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, orang ini muncul entah dari mana dan mengetahui Grand Dao nenek moyang dengan sangat baik, benar-benar masalah yang mengejutkan. Orang tua itu mulai berpikir bahwa mungkin tempat nenek moyang telah berubah. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Gemuruh, ruang bertumpuk itu membuka jurang besar yang membuat lelaki tua itu bergidik ketakutan. Seseorang dapat dengan mudah tersesat di sana dan tidak pernah bisa keluar. Ledakan, Li Qiye mencapai jurang ini. Hal ini menghasilkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah sebuah dunia sedang diciptakan di sana. Cahaya abadi manusia bersama dengan hukum kuno. Beberapa makhluk hidup mungkin ingin meninggalkan jurang ini. Namun, sebelum hal-hal ini keluar, himne abadi mulai bergelombang. Mereka selaras dengan Grand Dao. Setiap dia melahirkan Dao yang tiada taraf. Ledakan, Li Qiye akhirnya mundur, menampilkan sebuah kitab suci di tangannya. Itu memancarkan cahaya yang menakjubkan, tampak seperti dunia yang murni dan primordial. Orang tidak bisa melihatnya secara langsung kecuali mereka cukup kuat. Orang tua itu dapat melihat dua kata terukir pada kitab suci ini, terbuat dari rune yang kuat. Namun, karakter kuno ini jelas bukan milik tiga dewa atau dunia manapun, setidaknya dalam pikiran orang tua yang berpengetahuan luas. Kitab suci surgawi. Sayangnya, hal ini tidak berhenti untuk mengetahui nilai kitab suci karena legenda kuno. Beberapa kitab suci surga telah muncul di tiga dewa sebelumnya. Asal-usul mereka masih belum diketahui. Seiring berjalannya waktu, kitab suci ini menghilang dari pandangan. Orang-orang mulai berpikir bahwa mereka sebenarnya tidak ada, hanya rekayasa belaka. Kitab suci tetap menjadi legenda yang tidak dapat dijangkau dalam tiga dewa. Sayangnya, para master sejati di sini selalu menambahkannya, sehingga pencariannya sulit. Setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka dapat memutuskan rantai Dao setelah mendapatkan kitab suci. Itu sebabnya banyak kaisar dan nenek moyang mencari mereka. Hanya segelintir orang terpilih yang berhasil. Orang tua itu sangat yakin bahwa Li Qiye memegang kitab suci surgawi yang sangat berharga. Matanya menjadi serius dengan kilatan cahaya yang mengerikan dan agresif.
Menolak godaan ketika menatap langsung pada kitab surgawi adalah suatu ringkasan. Belum lagi ahli biasa atau yang abadi, bahkan nenek moyang pun akan mulai berdebar-debar. Namun, lelaki tua itu membuang muka dan langsung menjadi tenang. Dia dengan cepat menyampaikan gagasan tentang hal itu. Dia akan melakukannya jika itu adalah orang lain, bahkan seorang nenek moyang. Sayangnya, dia tidak bisa melihat Li Qiye sama sekali. Intuisi membayangkan bahwa jika dia mencoba, nasibnya akan sangat buruk, mungkin berubah menjadi abu. Sementara itu, Li Qiye tidak repot-repot menatap lelaki tua itu seolah-olah dia tidak peduli dengan potensinya, dan sikap acuh tak acuh sepanjang waktu. Kewaspadaan tidak diperlukan sama sekali. Jia Hui tidak dapat memahami situasi sebelumnya. Momen berbahaya dan menegangkan itu hanya berlangsung sepersekian detik. Pertempuran hebat baru saja terjadi dan mengakibatkan kematian orang tua itu karena keserakahan. Orang tua, Samai benar-benar meninggalkan sesuatu seperti ini. Sepertinya kamu sudah meramalkan masa depan. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sambil sedikit emosional. Ini adalah salah satu dari 9 kitab suci surgawi dengan nama kitab panjang umur di masa sekarang. Ia tidak memiliki nama ini pada zaman leluhur abadi. Namanya dulu Samsara. Sekarang, halaman itu akan memiliki halaman baru dan nama baru setelah menjadi milik Li Qiye. Kitab suci ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Xiao yang kekal memilikinya untuk waktu yang lama kemudian hilang setelah ribuan tahun. Kemudian, dia memaparkan lagi dan menyegelnya di dalam gua ini. Hari ini, Li Qiye mengeluarkannya, mengira lelaki tua itu sengaja meninggalkannya di sini. Dia sedikit tersentuh karena lelaki tua itu akan meninggalkan sesuatu untuknya. Dia tahu bahwa kitab panjang umur dan rumput panjang umur adalah pasangan yang sempurna. Memiliki keduanya akan sangat berarti. Saat ini, dia memiliki peti mati dan kitab suci kematian. Sayangnya, lokasi rumput panjang umur masih belum diketahui. Lelaki tua itu melihat ekspresinya dan memastikan bahwa pemuda ini bukanlah nenek moyang abadi. Namun, mereka mempunyai hubungan yang dekat. Sejauh itulah ilmunya. Bawalah mahkota itu di sebelahmu ke sini. Li Qiye menyimpan kitab suci itu dan memerintahkan orang tua itu. Orang tua itu menatapnya sebentar dan mengikuti perintahnya, mengambil sebuah mahkota di sudut dan membawanya. Orang-orang akan terkejut melihat hal ini karena lelaki tua ini memiliki latar belakang yang menentang surga. Bahkan nenek moyang saat ini perlu bertanya sebagai Dao Brother atau Fellow Daoist. Tapi sekarang, Li Qiye memerintahkannya seperti pengikut atau pelayan. Bagian yang lebih sulit dipercaya adalah bagaimana lelaki tua itu mendengarkan, tidak memedulikan statusnya sendiri atau merasa bangga akan hal itu. Jia Hui melihat mahkotanya dan melihat bahwa itu adalah gaya melingkar, bukan lambang kekuasaan dengan jumbai. Terbuat dari bahan yang tidak diketahui, itu memancarkan kehadiran suci dan ilmiah. Karena kamu telah membawaku ke sini, ini akan menjadi hadiahmu. Sebelum dia bisa tenang, Li Qiye meletakkan di atas kepalanya dan berkata. Jia Hui diam-diam menerimanya karena dia tidak bisa menolak hadiah darinya. Lelaki tua itu menatap gadis itu dengan kilatan di matanya. Dia tidak mengetahui arti sebenarnya dari mahkota dan apa yang dilambangkannya, hanya berpikir bahwa itu adalah harta karun. Faktanya, belum lagi Mounsward, mahkota ini memiliki arti penting di seluruh sistem. Mereka yang memakainya akan mendapatkan prestise yang luar biasa. Tidak sembarang orang di sistem ini memenuhi syarat untuk memakainya. Jia Hui tentu saja tidak dengan kekuatannya saat ini. Hanya makhluk yang menentang surga yang memenuhi syarat. Tentu saja, orang tua itu juga bisa memakainya. Dia hanya tidak tertarik. Dia tidak menentang keputusan Li Qiye ini, jadi ini adalah pengakuan diam-diam atas statusnya. Dalam pikirannya, seseorang seperti Li Qiye tidak akan begitu saja memberikan mahkota ini kepada sembarang orang. Itu berarti dia layak mendapatkan mahkota ini. Dia tidak tahu bahwa takdirnya telah ditentukan saat dia memakai mahkota ini. Dia bukan lagi murid biasa dari Mounsward. Ayo pergi. Li Qiye menutup dan tertidur lagi. Jia Hui membaringkannya di punggung lalu membungkuk kepada lelaki tua itu sebelum berjalan menuju pintu masuk. Senior, orang tua itu tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk merendahkan hati. Jia Hui berhenti, menunggu Li Qiye membalas. Senior, saya memiliki banyak aspek yang tidak jelas dengan Grand Dao saya, tolong bimbing saya.
Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berlutut. Tidak ada seorang pun di silsilah abadi yang dapat menerima sikap agung darinya ini, tetapi dia masih mengambil peran sebagai seorang junior sebelum Li Qiye. Kamu telah mempelajari Samadhi Dao dari Ayahanda Abadi dan mencapai puncaknya. Masalahnya ada di kepalamu, itu saja. Li Qiye membuka matanya dan meliriknya. Tolong bimbing saya, senior. Orang tua itu membungkuk lagi. Baiklah, aku akan menunjukkanmu. Li Qiye menunjuk ke arah lelaki tua itu. Meletus. Hukum Dao ditembakkan ke dahi, mengakibatkan ledakan tingkat galaksi. Dia mulai gemetar hebat. Dia merasa seolah-olah sebuah jembatan ilahi telah dipasang di pikirannya, memungkinkan dia untuk mencapai dunia dan dunia yang benar-benar baru. Jembatan ilahi melintasi seluruh lautan pengetahuannya, seolah-olah melintasi ke pantai seberang. Orang tua yang terguncang itu seolah-olah merasa olah dia bisa melihat matahari di balik awan sekarang, sebuah kesempatan untuk menerobos Dao. Ini adalah belenggu yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, namun satu tindakan dari Li Qiye membangunnya. Di seluruh sistem iblis abadi, tidak ada orang lain yang memiliki pemahaman lebih dalam darinya mengenai Samadhi Dao dari Ayahanda Abadi. Tidak ada keraguan bahwa Li Qiye jauh lebih unggul dalam pemahaman Dao dan pengetahuan sebenarnya tentang Dao nenek-nenek moyang dibandingkan dengan dia. Hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi karena hanya sedikit orang yang mampu melampauinya dalam semua silsilah abadi, apalagi seorang pemuda berpenampilan biasa seperti Li Qiye. Terima kasih, senior. Orang tua itu menjadi tenang dan membungkuk dalam-dalam. Li Qiye sudah menutup matanya dan berhenti bergerak. Jiahui tidak berkata apa-apa dan diam-diam membawa menuruni gunung. Lelaki tua itu terus membungkuk ke arah keduanya yang berangkat sampai mereka pergi. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan kembali ke sudut gua, memasuki kondisi berubah seperti patung. Gua itu mendapatkan kembali keadaan damainya, sama seperti sebelumnya sejak zaman kuno. Musim setengah berlalu, lalu musim dingin segera menyusul. Tuna yang mulai tumbuh, dapat dilihat di bawah Gunung Dewa. Ikan dan burung telah meninggalkan guanya dan keluar mencari makanan. Ada sebuah gubuk kayu di kaki gunung. Zhao Ziting telah berlatih di sini dan mengalami kemajuan besar baru-baru ini. Ketenangan pikiran memperkuat efektivitasnya. Dia tampak lebih dewasa dan terlihat cukup menawan saat berkonsentrasi. Setiap pagi, dia melihat jalan batu dan menunggu Guo Jiahui. Hari-hari berlalu dan Jiahui tidak ditemukan seperti batu yang dilempar ke laut. Meski begitu, Ziting terus menunggu. Dia yakin akan kembalinya Jiahui karena Li Qiye, tidak ada yang akan terjadi pada Jiahui ketika Li Qiye ada bahkan saat dia tertidur. Hari ini, dia juga memasang celah tersebut seperti hari-hari lainnya, lebih karena kebiasaan dan bukan karena optimisme. Namun, dia benar-benar melihat sesosok tubuh berjalan di jalan berkelok-kelok, sosok yang familiar namun belum. Dia pikir dia hanya melihat sesuatu pada awalnya dan menggosok matanya. Namun, sosok itu semakin mendekat. Itu mereka. Keheranan melanda dirinya. Dia tahu bahwa keduanya pada akhirnya akan kembali tetapi melihat mereka secara langsung masih membuatnya gembira. Kamu akhirnya kembali. Setelah Ziting tenang, Jiahui dengan Li Qiye di belakangnya berada di depannya. Kamu benar-benar kembali, benar-benar kembali. Ziting mendekat dan memeluk mereka dalam-dalam dengan air mata mengalir. Kakak senior. Jiahui terharu dan membalas pelukannya. Ada seseorang yang masih menunggu mereka setelah perjalanan yang sulit itu. Orang lain mungkin sudah melupakannya sekarang. Itu sebabnya keduanya mulai menangis. Cukup, mandilah sekarang, baunya tidak diaktifkan. Sebuah suara hambar mengganggu reuni emosional ini. Keduanya menjadi terkejut dan terpisah. Ziting menoleh dan melihat Li Qiye masih tertidur. Jiahui memutar kepalanya ke arah Ziting. Bangsawan muda itu terlalu tidak terduga baik dalam tindakan maupun pikirannya. Kamu sudah dewasa. Ziting memperhatikan Jiahui dengan baik. Yang terakhir ini terasa seperti orang yang benar-benar berbeda, seseorang bersumpah gunung yang tahan terhadap hantaman unsur-unsur yang dapat menghadapi masalah apapun tanpa memintakan mata. Memang benar, perjalanan yang berliku-liku telah memeles dan mengubah Jiahui. Sementara itu, sekolah Mounswar tetap damai seperti biasanya. Murid-muridnya berlatih keras. Sudah lama sekali sejak Jiahui pergi. Sangat sedikit murid yang mengingat dia dan upaya bunuh diri saat mendaki gunung. Para senior berasumsi bahwa dia telah meninggal di sana.
Lagi pula, para tetua seperti mereka juga tidak bisa naik ke sana, apalagi murid biasa. Saat ini, banyak murid sedang berlatih di tempat latihan di depan pintu masuk. Mereka melihat dua orang datang dari kejutan dan kejutan. Bukankah itu kakak senior Zhao? Dia kembali dari sesi memukulnya. Banyak murid yang mengetahui bahwa dia sedang berada di kaki Gunung Dewa. Tunggu, itu suster junior Guo. Seorang kakak laki-laki memperhatikan gadis itu berjalan di samping Zhao Ziting dan mengenalinya. Kamu benar, teman-temannya mulai berteriak. Mereka tidak percaya dan membuka mata lebar-lebar untuk melihat lebih jelas. Mereka juga melihat Li Qiye di belakang. Itu memang Guo Jiahui. Aku tidak percaya, seseorang benar-benar kembali hidup dari Gunung Dewa. Gumam para murid yang terkejut. Sungguh keajaiban, apakah dia benar-benar pergi ke sana? Yang lain bertanya-tanya. Kakak senior Guo telah kembali. Dia kembali dari Gunung Dewa. Tidak butuh waktu lama sebelum berita kembalinya dia menyapu sekte seperti badai. Apa katamu? Kembali dari Gunung Dewa, apalagi gurunya, tetua lainnya, dan kepala sekolah tidak dapat mempercayainya. Itu keajaiban. Guru sekolah Chen Weizeng terguncang. Murid biasa ini telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mereka dari generasi sebelumnya. Zhao Ziting dan Guo Jiahui cukup sibuk setelah kembali ke tempat mereka. Jiahui perlu mandi agar tidak dihukum lagi oleh Li Qiye. Sementara itu, Zhao Ziting dengan cermat merawat Li Qiye. Mereka bahkan tidak sempat tiba-tiba setelah menyelesaikannya karena ada tamu. Selamat, kakak muda. Li Jiankun membungkuk kepada Jiahui karena telah menyelesaikan tugas mengagumkan ini. Terima kasih, kakak senior. Jiahui membalas sopan santun itu dengan tenang. Temperamen barunya ini benar-benar mengejutkan Jiankun. Kepala sekolah dan para tetua ingin bertemu denganmu. Dia muncul. Jiahui dan Ziting saling melirik dan Ziting mengangguk. Kalau begitu, aku akan pergi menemui mereka, kata Jiahui. Dorong aku ke sana. Li Qiye berbicara. Jiankun terkejut dan menoleh. Dulu ketika mereka ditayangkan, Li Qiye hanya mengedipkan matanya sekali. Dia tidak tahu kalau Li Qiye bisa berbicara. Adik perempuan, apa yang terjadi? Jiankun tidak tahu harus berkata apa. Dia adalah bangsawan muda kita. Jiahui dan Ziting menyiapkan kursi roda untuknya. Adik junior, aku khawatir itu tidak pantas. Pertemuan itu adalah urusan pribadi sekte kami, orang luar tidak boleh hadir, kata Jiankun. Tidak apa-apa, kakak senior. Jiahui tidak ingin membuang-buang kata untuk menjelaskan. Yang perlu dia lakukan hanyalah mendengarkan Li Qiye. Adik junior, para tetua mungkin akan marah. Ia kembali mengingatkan dengan niat baik. Tidak perlu bicara lagi, kakak senior. Sister junior Guo tahu apa yang dia lakukan. Ziting memutar kepalanya ke arah Jiankun. Dia tahu bahwa Li Qiye akan selalu berpegang pada keputusannya dan tidak membiarkan siapapun mengatakan sebaliknya. Baiklah, lakukan sesukamu, kakak muda. Jiankun menyerah dan menatap Li Qiye dengan aneh. Dia sama sekali tidak memahami masalah. Keputusannya dalam merawat Li Qiye dapat diartikan sebagai kebaikan, tidak ingin dia mati di hutan belantara. Jiankun bisa memahaminya. Namun, membawa Li Qiye ke atas gunung suci itu membingungkan, sama halnya dengan keputusannya untuk membawanya ke pertemuan pribadi. Dia tahu bahwa kembalinya dia dianggap sebagai keajaiban. Mungkin dia akan dipandang tinggi oleh eselon atas mulai sekarang. Ini adalah kesempatan bagus baginya sehingga dia harus memanfaatkannya. Membawa serta orang ini dapat membuat para senior tidak senang dan dia mungkin kehilangan kesempatan langka ini. Para tetua, pemimpin aula, dan bahkan kepala sekolah Mounswar telah berkumpul di aula konferensi. Faktanya, hampir semua tokoh berpengaruh dari generasi terakhir telah muncul. Hal ini jarang terjadi kecuali terjadi sesuatu yang besar. Hari ini, mereka ada di sini karena satu murid, sesuatu yang bahkan lebih aneh. Kepala sekolah Chen Weizeng duduk di kursi utama dengan para tetua di kiri dan peringatan, menyaksikan kelompok Jiahui masuk. Mereka tidak terkejut melihat Ziting ikut serta. Bagaimanapun, Ziting telah menunggu Jiahui selama ini dan bahkan membangun gubuk di sana untuk menunggu. Mereka bisa bersimpati dengan hubungan baik gadis-gadis itu. Namun, melihat orang yang berkursi roda didorong masuk adalah masalah yang berbeda. Hal ini membuat wajah mereka berkerut. Kepala sekolah, para tetua. Li Jiankun membungkuk dan mundur ke samping, menyadari bahwa ini bukan tempatnya untuk berbicara.
Konyol, majikannya berkata dengan serius, para tetua dan kepala sekolah memanggilmu untuk urusan resmi. Bagaimana Anda bisa membawa orang luar ke sini? Bawa dia keluar. Jiahui berhenti sejenak sebelum membungkuk, dengan segala hormat, guru sekolah, dan para tetua, bangsawan muda pasti punya alasan untuk berada di sini. Di masa lalu, dia memandang pria-pria ini sebagai makhluk yang tidak terjangkau. Sekarang, dia tahu bahwa Li Qiye termasuk di puncak. Bahkan lelaki tua di gua iblis abadi itu harus tunduk padanya, apalagi orang lain. Sungguh gila, kita tidak bisa membiarkan manusia memasuki tempat penting sekte kita. Teriak seorang tetua yang berbeda. Jiahui ingin menjawab tetapi takut tidak ada yang mempercayainya. Ditambah lagi, mengatakan yang sejujurnya bisa membuat Li Qiye tidak bahagia dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Dari mana kamu mendapatkan mahkota itu? Kepala sekolah memperhatikan mahkota pada dirinya. Dari Immortal Demon Grotto, diberikan kepada bangsawan muda. Dia membungkuk ke arah kepala sekolah dan berkata, "Apa?" Adegan itu langsung menjadi gaduh. Beberapa bahkan bangkit dari kursinya dan menyaksikan tak percaya. Dari gua iblis abadi. Seorang penatua tidak dapat mempercayainya. Kamu benar-benar berhasil mencapai puncak. Yang lain merasa skeptis. Jiahui melanjutkan, "Ya, saya menutup celah batu dan berhasil mencapai gua di puncak." Rahang Jiankun terjatuh ke tanah setelah mendengar ini. Skeptisisme di sini beralasan karena sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari Mount Sword berhasil mencapai puncak. Saat ini, sedikit sangat di seluruh sistem yang dapat mencapai gua tersebut. Tapi sekarang, seorang murid biasa telah melakukannya. Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Kamu benar-benar berhasil sampai ke gua. Orang lain bertanya lagi. Ya, penatua. Jiahui sekarang sangat tenang dan tenang bahkan ketika menghadapi para senior ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Para tetua dan pemimpin aula mulai berdiskusi dengan tenang di latar belakang. Semua orang berasumsi bahwa dia berhasil mencapai punggung bukit sebelum turun kembali. Ini sudah merupakan keajaiban. Tidak, guru sekolah. Dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa-apa tentang mahkotanya. Dia telah memakainya setelah Li Qiye menganugerahkannya. Namanya Virtuous Crown, tahukah kamu asal-usulnya? Chen Weizeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Itu mahkota berbudi luhur." Aula itu memenuhi kegaduhan. Semua senior tidak percaya. Mahkota kebajikan yang hilang. Seorang tetua menatap mahkota itu dengan tidak percaya. Seharusnya begitu. Weizeng berkata dengan ekspresi serius, "Orang bijak terakhir kita tidak sabar untuk melihat karya berikutnya dari nenek moyang kita dan meninggalkan mahkota di sana untuk penerus yang layak." Sejak saat itu, dunia tidak pernah melihatnya lagi. Kelompok itu diperdagangkan. Jika cerita ini benar, maka Jiahui memang berhasil sampai ke gua. Mahkota adalah bukti bahwa kamu telah memasuki gua iblis abadi. Kata Weizeng, tidak mengharapkan murid normal untuk mewarisi mahkota ini. Ya, guru sekolah, saya tidak berani berbohong. Jiahui membungkuk dengan tulus. Tapi Jiahui hanya seorang junior, apakah ini cocok? Agar dia mendapatkan mahkotanya, seorang penatua menyetujuinya. Ya, mahkota selalu menjadi harta krun sekte kami, yang dikenakan oleh anggota terhebat kami. Membiarkan anggota biasa memakainya akan meremehkan dan mempermalukan orang bijak kita. Ditambah lagi, harta karun itu mungkin hilang juga, dan kalau begitu kita akan menjadi orang berdosa. Seorang tetua yang berbeda bergabung. Bagaimana jika berkumpul kembali terlebih dahulu dan menghadiahkan Jiahui dengan harta lainnya? Membawanya kembali dari gua merupakan kontribusi besar yang pantas mendapat ketidakseimbangan besar. Seorang pemimpin aula menyarankan, ya, mahkota kebajikan bukan hanya simbol orang bijak, itu juga merupakan harta yang sangat kuat yang tidak bisa hilang. Para tetua lainnya ikut bergabung. Semua mata tertuju pada Weizeng sekarang. Dia adalah yang paling kuat di Mount Sword selain didukung oleh semua tetua. Kepala sekolah berpikir sejenak sebelum menjawab. Jiahui hanyalah seorang junior di sekte kami namun dia telah mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh kami meskipun telah berusaha seumur hidup. Ini berarti kepemilikannya terhadap banyak orang dihapus kuat pada takdir dan bahwa dia telah melewati cobaan dari orang bijak dan nenek moyang kita. Jika itu terjadi, maka dia memenuhi syarat untuk memiliki mahkota tersebut.
Ditambah lagi, itu telah hilang selama ini sampai sekarang berkat dia, tidak apa-apa jika kita kehilangannya lagi, intinya sekarang mungkin dangkal tetapi siapa yang tahu nanti. Pencapaiannya di masa depan mungkin layak untuk itu. Jawaban darinya ini logis sehingga kelompok mulai berpikir. Kamu tidak terlalu bodoh dan mungkin menjadi salah satu penyelamat sekte kamu. Sebuah suara menginterupsi perenungan diam-diam. Ekspresi berubah di seluruh ruangan. Ini adalah ruang konferensi Mount Sword dan setiap anggota penting hadir hari ini termasuk kepala sekolah. Berbicara dengan cara yang menghina adalah sebuah penghinaan, sebuah serangan terang-terangan terhadap prestise mereka. Semua mata tertarik pada sumber suara, Li Qiye di kursi rodanya. Dia telah membuka matanya dan dengan malas duduk di sana, sepertinya masih bermimpi. Jangan kurang terbuka, manusia. Seorang tetua memiliki kilatan agresif di matanya. Ada sesuatu yang kamu pikirkan, teman. Di sisi lain, Chen Weizeng tetap tenang sambil menatap Li Qiye. Dorong aku ke depan, Li Qiye memberitahu Jia Hui. Dia diam-diam mendorongnya menuju posisi utama tempat Weizeng berada. Saya harus terlibat dan memimpin masalah hari ini. Tetap di samping, Li Qiye memerintahkan Weizeng. Kamu ingin mengambil alih. Mata kepala sekolah menjadi dingin tetapi masih bisa tetap tenang, sebuah tampilan kesabaran yang terpuji. Ambil alih apa? Otoritas kecil ini tidak memisahkan bulu lembu di mata saya. Li Qiye berkata, hanya kalian yang bodoh telah membuang reputasi nenek moyang kalian. Silsilah yang begitu besar tidak berarti apa-apa karena budidaya yang tidak tepat. Kepala sekolah akhirnya sikut karena ini bukan lagi masalah pribadi. Li Qiye telah menghina seluruh sekte mereka. Sobat, jagalah kata-katamu. Anda berada di Mount Sword sekarang. Weizeng berkata dengan dingin. Bocah bodoh, kamu berani bicara di depan kami. Lemparkan dia ke bawah gunung. Teriak tetua yang marah itu sebelumnya. Adik perempuan, temanmu terlalu tidak masuk akal, apakah kamu menjatuhkannya atau aku harus melakukannya sendiri? Kakak pertama Li Jiankun berdiri setelah menerima perintah dan berbicara. Jia Hui ragu-ragu dan akhirnya menenangkannya, memberi isyarat kepada Jiankun untuk tidak gegabah. Jika kamu tidak mau melakukannya, izin, aku sendiri yang harus mengusirnya. Jiankun mengabaikan ini dan meraung. Oleh karena itu, dia meraih Li Qiye. Ledakan, dia langsung terhempas dan jatuh ke tanah sebelum menyentuh Li Qiye. Jadi kamu ahlinya, mari kita lihat betapa tangguhnya kamu. Nenek moyang yang marah itu juga menerjang Li Qiye. Ledakan. Hasilnya tetap sama seperti sebelumnya, dia menyentuh tanah. Siapa kamu? Para tetua lainnya tercengang melihat ini karena Li Qiye tidak menggerakkan satu jari pun. Tidak menyerah. Semua bersatu, aku akan mengalahkanmu hingga menyerah. Li Qiye berkata datar. Para pemimpin aula dan tetua merasa kesal dengan sikap arogannya. Sekte mereka memang telah jatuh tetapi dipandang rendah dengan cara seperti ini terlalu berat, terutama jika hal itu datang dari orang cacat yang berkursi roda. Bagaimana mungkin mereka semua tidak cocok dengan satu manusia pun? Baiklah, kita akan melihat apakah kamu bisa membakupnya. Semua tetua dan pemimpin aula menjadi marah dan menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa dia sendiri bisa lebih kuat dari mereka semua. Mereka menggunakan teknik terkuat mereka untuk menekan ke tanah. Ledakan. Li Qiye membalas dengan jentikan jari. Aula itu hampir meledak ketika semua kombatan berhasil dipukul mundur dan jatuh ke tanah. Dia kemudian mengetuk lengan kursi rodanya sedikit sebelum mereka bangun, mengeluarkan suara keras. Orang-orang yang mencoba untuk bangkit kembali terjatuh tertelungkup ke tanah, membentur beton keras sehingga darah berceceran di mana-mana. Satu-satunya orang yang tidak mengambil tindakan adalah Chen Weizeng yang berdiri di sana dengan mulut ternganga tak percaya. Jia Hui ingin mengatakan sesuatu tetapi ini adalah masalah yang berada di dekatnya. Sementara itu, Ziting juga kaget meski sudah siap mental. Dia tahu bahwa Li Qiye tidak dapat diduga tetapi tidak sampai pada tingkat yang gila ini. Dalam pikirannya, para tetua di sini adalah karakter yang kuat, anggota Mount Sword yang paling tangguh. Namun, Li Qiye hanya perlu menggerakkan jarinya sedikit untuk menekan tanpa semuanya menghadapi perlawanan yang nyata. Li Jiankun juga menjadi membeku. Dia berpikir bahwa Li Qiye hanyalah manusia yang cacat saat pertama kali mereka bertemu. Dia bahkan ingin membunuh orang itu. Sekarang, dia menyadari bahwa Li Qiye sama sekali bukan manusia fana,
hanya seorang master yang tidak bisa bergerak karena alasan tertentu. Hal ini membuatnya basah kuyup oleh keringat dingin. Jika bukan karena Jiahui yang baik hati, dialah yang akan mati di hutan itu, bukan Li Qiye. Senior, jika sekte kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun, kami dengan tulus meminta maaf dan menerima hukuman apapun. Chen Weizeng ketakutan dan mengirimkan kepalanya. Dia hampir saja tergeletak. Kehormatan pribadi tidak penting baginya. Melindungi Mounsward dan anggotanya lebih penting. Dia tidak setuju bersujud untuk mencapai tujuannya. Para anggota ini adalah pilar dari sekte yang sudah melemah. Tanpa mereka, kita tidak akan berdaya. Dia tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang master sejati yang levelnya jauh melebihi mereka. Bahkan dewa sejati seperti dia tidak bisa menghentikan satu gerakan pun dari pria ini. Saya tidak perlu sampai sekarang untuk menghancurkan sekte Anda jika saya mau. Gelombang biasa saja sudah lebih dari cukup. Li Qiye memandang ke arah master sekte dan berkata dengan malu-malu. Li Qiye mengetuk dengan satu jari lagi dan tekanannya hilang. Para tetua dan pemimpin aula akhirnya bisa bangkit dan segera mundur ke samping. Mereka bergidik saat melihat Li Qiye sekarang. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat kemampuan yang luar biasa. Siapa yang tahu apakah sekte mereka bisa selamat dari bencana hari ini? Orang bodoh yang tidak fleksibel. Li Qiye berkata, warisan Longevity Forefather terbuang sia-sia untuk kalian semua, hanya menjadi tumpukan kotoran anjing. Tak satu pun dari mereka yang berani membalas kali ini. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, senior? Dari negeri mana kamu berasal? Weizeng berusaha berdamai. Tanah yang bagus apa? Mulai sekarang, saya adalah murid Mounsward dan akan mengambil alih tempat ini. Li Qiye memandangnya dan berkata dengan dingin. Semua orang terkejut dengan perkembangan ini. Kultivator yang begitu kuat bergabung dengan sekte mereka begitu saja. Seorang murid biasa yang bisa dengan mudah menekan para tetua dan pemimpin aula. Sekolah mereka kecil tetapi mereka memiliki proses dalam menerima murid. Setiap orang harus lulus ujian sebelum bergabung. Namun sekarang, pengakuan Li Qiye sebagai muridnya membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Kelompok itu bertukar pandangan kebingungan. Yah, mereka seharusnya senang dengan penambahan anggota yang begitu kuat. Artinya, revitalisasi bisa dilakukan. Masalahnya adalah Li Qiye bukanlah murid asli. Dia muncul entah dari mana dan mereka tidak tahu apapun tentang identitas dan latar belakangnya. Bagaimana mereka bisa tenang ketika orang-orang tidak dikenal memimpin sekte mereka? Ah, Chen Weizeng memaksakan sebuah senyuman dan membungkuk ke arah Li Qiye lagi. Senior, baiklah, lihat, sekte kami hanyalah tempat yang kumuh, hanya wadah udara yang tidak cocok untuk naga sejati sepertimu. Takut aku mengambil alih dan kamu tidak akan menjadi kepala sekolah lagi. Li Qiye bertanya. Tidak, tentu saja tidak. Weizeng buru-buru mengkonsolidasikan penutup kepala dan memasang ekspresi lurus. Saya tidak peduli dengan status dan kekuasaan dan lebih bersedia menerima diri ketika ada kandidat yang lebih baik. Tapi, senior, dengan segala hormat, kami tidak tahu apa-apa tentang Anda karena kami baru saja bertemu. Weizeng memang mengatakan yang sebenarnya. Dia selalu ingin merevitalisasi sekte tersebut tetapi tidak bisa karena kekuatan mereka terbatas. Dia adalah yang terkuat di sekte itu sebagai dewa sejati. Ini tidak signifikan dalam sistem iblis abadi. Sementara itu, generasi muda juga memiliki potensi yang terbatas dan mungkin tidak dapat melampaui generasi sebelumnya karena kondisi sekte yang semakin memburuk. Bahkan jika beberapa jenius tertinggi lahir di wilayah mereka, mereka mungkin tidak ingin bergabung dengan Mounsward karena ada pilihan yang lebih baik, seperti kerajaan 8 trigram. Jika dikatakan, Mounsward bisa menghasilkan seseorang yang lebih kuat dan lebih mampu darinya, dia akan dengan senang hati meneruskan kepemimpinannya. Namun, mereka tidak tahu apapun tentang orang luar seperti Li Qiye. Siapa yang tahu rencana apa yang dia miliki untuk Mounsward? Jangan bodoh. Li Qiye menjawab, apa yang bisa aku rencanakan di tempat kumuh ini? Hanya sampah yang tersisa sekarang, jadi saya duduk di sini hari ini untuk mengajari Anda keturunan yang tidak berharga menggantikan nenek moyang Anda. Kelompok tersebut bahkan tidak bisa marah setelah disebut sampah karena keberadaannya terlalu kuat. Kualitas dan prestasi luar biasa yang pernah mereka banggakan tidak ada apa-apa di hadapannya. Senior, apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah nenek moyang sistem kami, orang bijak dari sekte kami?
Wei Zeng sangat cerdas. Rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Li Qiye meliriknya. Wei Zeng bergidik, merasa bahwa dia adalah seekor semut yang berdiri di hadapan raksasa besar dari zaman dahulu. Belum lagi dia, bahkan seluruh sekte tidak akan cukup untuk memenuhi selera binatang ini. Oleh karena itu, dia tidak berani lagi berbicara karena takut. Li Qiye berhenti mengganggu mereka dan mengangkat satu tangan. Ledakan. Ruang angkasa beriak dengan banyak penghalang yang muncul bersamaan dengan aura yang menakjubkan. Dia mengaktifkan celah spasial untuk mencapai perpustakaan Mount Sword untuk mengambil 2 manual. Ini sangat mengejutkan para senior di sini. Meskipun sekte mereka telah runtuh, fondasi sebenarnya masih ada. Perpustakaan itu diperkuat dan diperkuat oleh banyak kaisar dan orang bijak, bahkan nenek moyang mereka sendiri. Ini berarti arsitektur pertahanan yang masih bertahan sebelumnya. Orang luar akan kesulitan untuk melewatinya. Namun, Li Qiye hanya perlu mengulurkan tangannya. Dia tidak hanya melintasi ruang angkasa, dia dengan mudah melewati penghalang dan mengeluarkan berbagai manual. Kumpulan informasi yang dijaga ketat ini menjadi rak buku pribadinya. Dia dapat mengambil apapun yang dia inginkan sesuka hati seolah-olah itu hanyalah buku biasa, bukan manual yang berharga. Para senior berpikir jika Li Qiye bisa melakukan ini, dia juga bisa mengambil apapun dari sekte mereka, bahkan benda yang tersembunyi di lokasi paling misterius dan paling dijaga. Mount Sword tidak lagi memiliki rahasia atau pertahanan apapun di depan orang ini. Kalian berdua sesuai dengan hukum prestasi ini, lakukan yang terbaik. Li Qiye dengan santai melemparkan satu gulungan ke Jiahui dan Ziting masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mempelajari hukum prestasi yang paling kuat memerlukan poin prestasi. Saat ini, Li Qiye menyertakan semua langkah yang diperlukan dan memberi salinan aslinya. Berdengung, dia mengangkat tangannya lagi dan mengambil kendali alam spasial di Mount Sword. Segala sesuatu di sini berada dalam genggamannya sehingga ia memiliki supremasi mutlak. Gemuruh, kekuatan luar biasa dari Grand Dao mengalir keluar dari sekte tersebut. Para murid merasa lebih dekat dengan Grand Dao. Seluruh sekte tampaknya berubah menjadi tanah suci yang sempurna untuk budidaya. Kekuatan Dao meresap ke setiap inci daratan. Rune mulai bersinar di nenek moyang kuno, tanda yang ditinggalkan oleh orang bijak dan kaisar mereka. Tanda-tanda ini sebelumnya menghilang seiring berjalannya waktu, tetapi sekarang, tanda-tanda itu kembali lagi. Seolah-olah makhluk besar ini telah kembali ke berbagai lokasi di sekitar sekte tersebut. Jika seseorang mendengarkan nyanyian mereka di sini, mereka akan meningkat pesat. Saya telah menciptakan dan menciptakan potensi tersembunyi dari Yayasan Mount Sword. Jika generasi sekarang masih belum menghasilkan apa-apa, maka fondasi Anda akan layu dan sekte Anda akan berada di ujung garis, kehancuran akan segera terjadi. Ini adalah kesempatan terakhirmu, sebaiknya jangan disia-siakan. Li Qiye menyatakan. Dengan itu, dia menyuruh Jiahui untuk mendorongnya keluar. Sementara itu, anggota yang tersisa di aula berdiri tegak. Mengekstraksi fondasinya berarti budidaya akan lebih mudah pada generasi ini. Mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk merevitalisasi sekte tersebut. Namun, kerugian dan risikonya juga sangat besar. Jika mereka gagal pada generasi ini, maka sekte mereka akan berubah menjadi abu. Senior, Wei Zeng sadar kembali dan mengejar. Jiahui berhenti sementara Li Qiye yang tertidur mengabaikannya. Senior, bolehkah saya bertanya apa yang harus kita lakukan dengan Virtuous Crown? Wei Zeng ragu-ragu sebelum bertanya. Senior, menurut aturan sistem iblis abadi, kemunculan Master Mahkota harus diumumkan ke semua garis keturunan lainnya, memperkuat apa yang harus kita lakukan. Chen Wei Zeng tergagap, mulai memperlakukan Li Qiye sebagai sekutunya. Hal ini cukup memusingkan. Dulu pada masa jayanya, masalah mahkota dan orang bijak adalah masalah mereka sendiri. Namun, setelah menguraikan mereka, garis keturunan kuat lainnya dalam sistem ikut campur untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Lakukan sesukamu. Li Qiye menjawab dan membiarkan Jiahui mendorongnya menjauh. Ziting juga mengikuti. Wei Zeng dengan penuh hormat mengantar mereka pergi dan mulai berpikir. Para tetua dan pemimpin aula mengerumuninya dan berkata, bagaimana sekarang, guru sekolah? Apa pilihan kita? Mereka tidak memiliki arah yang jelas karena perkembangan yang tidak terduga. Guru gila ini muncul entah dari mana dan ingin mengambil alih sekte mereka. Ada ide.
Wei Zheng memandang mereka dan bertanya balik. Kelompok itu saling bertukar pandang dan tidak ada yang maju untuk berbicara. Bersikaplah tegas terhadap Li Qiye. Itu tidak mungkin. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawannya? Itu tidak realistis. Bagaimana dengan pendekatan yang lebih lembut dengan skema? Tidak ada juga. Bagaimana dengan ini? Kami melaporkan ini ke 8 Trigram dan meminta bantuan. Seorang senior mengatakan, mereka selalu menganggap diri mereka sebagai pemimpin sistem sehingga mereka tidak akan berdiam diri. Tidak, sama sekali tidak. Seorang tetua yang lebih tua menjawab sebelum Wei Zheng sempat menjawab, mereka punya motif tersembunyi. Mengundang mereka dengan mudah, tetapi tidak mungkin meminta mereka pergi, seperti mengganti harimau dengan serigala. Kami masih merupakan cabang sistem yang ortodoks. Jika kita meminta bantuan 8 Trigram, itu akan memberi mereka alasan, melegitimasi pengambil alien apapun di sini. Seorang tetua yang berbeda juga tidak setuju. Mereka masih menjadi bagian dari cabang utama leluhur abadi. Kekuatan besar lainnya tidak memiliki status ini dan sangat menginginkannya. Ya, itu bukanlah suatu pilihan. Wei Zheng menyuarakan pendapatnya, mereka tidak akan pergi setelah datang dan sekte kita akan jatuh ke dalam genggaman mereka, kita tidak lebih dari boneka pada saat itu. Di sisi lain, senior ini tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte kami. Saya tidak berpikir dia memiliki niat buruk terhadap kita. Saya setuju. Penatua yang lebih tua mengangguk, menurut pendapat saya, senior ini tidak menginginkan apapun dari kami karena dia bisa mengambil dengan paksa. Dia tidak perlu tinggal di sekte kita, mengapa repot-repot berusaha keras. Kelompok itu juga setuju. Sejujurnya, orang ini bisa mengukurnya dengan satu jari dan kemudian mengambil apapun yang dia inginkan. Aku merasakan hal yang sama. Tingkat kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita. Jika dia menginginkan sesuatu, uang itu sudah ada di sakunya. Penatua lainnya menimpali. Kelompok itu menjadi pendiam, tidak terlalu puas dengan kenyataan suram ini. Perpustakaan mereka memiliki penghalang yang besar tetapi dia masih mengambil gulungan itu tanpa kesulitan apapun, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan seseorang bertanya-tanya sehingga dia tidak perlu membuat rencana. Kalau begitu, apa yang dia inginkan? Anggota lain bingung. Niat Li Qiye masih menjadi misteri. Mengapa dia peduli dengan sekte tidak penting seperti mereka? Seseorang seperti dia seharusnya berada pada level kaisar sejati. Dia tidak perlu berkeliaran di kolam kecil ini. Sayangnya, dia secara khusus memilih untuk melakukannya dan membingungkan semua anggota di sini. Senior sudah memberitahu kami, dia di sini untuk merevitalisasi sekte kami dan menggantikan keturunannya yang tidak layak. Dia mengambil alih karena dia memiliki hubungan yang erat dengan nenek moyang kita. Kata Wei Zheng dengan sungguh-sungguh. Seberapa validkah ini? Pemimpin aula lainnya bertanya. Lagi pula, membiarkan orang tak dikenal mengambil alih sekte memang sangat menegangkan. Skeptisisme dan keraguan memang diperlukan. Pikirkan saja, Wei Zheng berkata dengan serius, jangan lupa, perpustakaan kami telah dipengaruhi oleh nenek moyang sebelumnya dan fondasi kami dibangun oleh darah dan keringat orang bijak. Namun, senior ini mengaktifkan yayasan lalu mengambil gulungan itu tanpa sedikit pun perlawanan. Jadi, dia seharusnya diserang jika dia tidak ada seperti nenek moyangnya. Bukankah itu bukti terbesarnya? Kelompok itu mengangguk setuju setelah mendengar rincian mendalam ini. Aku merasakan hal yang sama. Nenek moyang yang lebih tua mengangguk, dia bisa menjadi sangat kuat tetapi garis pertahanan seharusnya masih mempengaruhinya. Harmonisasi seperti itu menjadikannya tampak seperti bagian dari lini kami, bukan orang luar. Itulah mengapa ini adalah kesempatan bagus bagi kami. Wei Zheng berkata, semua orang dapat melihat bahwa fondasi kami terstimulasi, ini adalah waktu yang tepat untuk kesejahteraan. Tentu saja, risikonya jelas namun kita berada pada kondisi yang menurun dan menyebabkan kehancuran. Ini adalah persimpangan jalan bagi kami harus memanfaatkan kesempatan ini dan terbang keluar angkasa. Mungkin upaya gabungan kami akan membawa sekte ini kembali ke kejayaannya. Dia menjadi emosional saat ini karena dia telah berusaha keras di masa lalu tetapi kemampuannya mempertahankannya. Kedatangan Li Qiye menunjukkan betapa secercah harapannya, tidak mungkin dia membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Semuanya, rasakan kekuatan Grand Dao di sekitar kita, kita akan berlatih lebih mudah sekarang.
Jika kita tidak melakukan yang terbaik maka generasi berikutnya akan menjadi akhir dari kita. Kalau begitu, kita akan benar-benar menjadi orang berdosa. Seorang tua menjadi bersemangat. Kegembiraan ini menyebar ke seluruh kelompok. Perasaan putus asa telah menyelamatkan sekte ini di masa lalu ketika mereka direduksi menjadi kekuatan kelas 3. Kini, mereka akhirnya melihat peluang untuk revitalisasi total. Keraguan dan skeptisisme perlahan berubah menjadi harapan. Mereka mulai menganggap Li Qiye sebagai leluhur muda, bukan sebagai orang asing. Sementara itu, Jia Hui dan Ziting juga berlatih keras setelah kembali. Kekuatan Li Qiye berdampak besar pada mereka. Mereka dulu berpikir bahwa orang tua mereka kuat tetapi dia hanya membutuhkan satu jari untuk mengalahkan semua orang. Ini adalah kesempatan berkah dari Tuhan untuk memiliki tingkat master ini yang membantu mereka dalam merusak mereka. Bersambung.